Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis pasar dan lembaga keuangan yang mengintegrasikan pembahasan mengenai pasar keuangan, perbankan, industri keuangan non-bank atau IKNB, serta pengaruh lembaga keuangan internasional terhadap stabilitas arus modal Indonesia. Analisis ini saya susun tidak hanya untuk melihat produk atau instrumen keuangan secara terpisah, tetapi juga untuk melihat bagaimana masing-masing bagian tersebut saling berhubungan dalam sistem keuangan Indonesia. Pembahasan akan dimulai dari deposito dan pasar valuta asing, kemudian pasar modal, IKNB, dan terakhir bagaimana IMF serta World Bank berperan dalam konteks stabilitas arus modal. Kerangka berpikir dalam laporan ini berangkat dari satu hal penting, yaitu sistem keuangan Indonesia tidak berdiri sendiri. Perubahan kondisi global dapat mempengaruhi arus modal yang masuk maupun keluar dari Indonesia. Perubahan tersebut kemudian dapat mempengaruhi pasar keuangan domestik, nilai tukar, likuiditas, dan biaya pendanaan. Dampaknya tidak berhenti di pasar keuangan, tetapi dapat diteruskan kepada perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang menjalankan fungsi intermediasi. Jadi, menurut saya, mulai perbankan, pasar modal, dan IKNB serta terpisah akan membuat analisis menjadi kurang lengkap. Ketiganya sebenarnya merupakan bagian dari satu ekosistem pembiayaan perekonomian. Deposito BCA versus nilai tukar. Analisis pertama membandingkan deposito BCA dengan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Deposita BCA dengan tenor 1 bulan menggunakan tingkat bunga 2,75% per tahun. Jika dikonversikan secara sederhana, imbal hasil brutonya sekitar 0,23% per bulan dan setelah pajak sekitar 0,18. Sementara itu, Gisdor Bank Indonesia bergerak dari Rp17.415 per dolar pada 12 Mei 2026 menjadi Rp18.141 pada 9 Juni 2026. Artinya rupiah melemah sekitar 4,17%. 4,17%. Temuan yang menurut saya paling penting adalah adanya perbedaan yang sangat besar antara kedua angka tersebut. Artinya, dalam periode pengamatan tersebut, deposito rupiah memang memberikan return yang stabil, tapi secara matematis belum mampu mengimbangi pelemahan rupiah terhadap dolar. Namun, ini bukan berarti deposito merupakan instrumen yang buruk, justru karakter utama deposito adalah kepastian dan risiko yang relatif rendah. Jadi kesimpulannya, ketika kesimpulannya kembali kepada tujuan investor, apakah mengejar kepastian return atau perlindungan terhadap risiko kurs. Lalu ada emisi saham. Analisis kedua melihat pasar modal melalui perbandingan BCA dan Unilever Indonesia. Keduanya menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan, tetapi kebutuhan bisnisnya berbeda. BCA sebagai perusahaan perbankan membutuhkan penguatan modal dan ekspansi layanan, termasuk jaringan dan teknologi. Sedangkan Unilever Indonesia lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi dan distribusi. Hal yang menarik adalah bahwa IPO bukan sekedar aktivitas untuk mendapatkan uang dari investor. Ada konsekuensi strategis setelah perusahaan menjadi perusahaan terbuka. Perusahaan harus meningkatkan transparansi, mempertanggungjawabkan kinerja kepada investor, dan mampu menunjukkan bahwa dana yang diperoleh benar-benar menghasilkan pertumbuhan. Jadi, keberhasilan emisi saham tidak seharusnya hanya dilihat dari besarnya dana yang diperoleh, tetapi juga dari bagaimana dana tersebut digunakan dan apakah kemudian menciptakan nilai bagi perusahaan. Lalu ada IKNB yang saya pilih ada leasing. Yang pertama yaitu selanjutnya masuk ke industri keuangan non-bank. Perusahaan pembiayaan atau leasing memiliki fungsi penting karena memberikan alternatif pembiayaan di luar perbankan. Produk yang umum antara lain pembiayaan kendaraan, alat berat, mesin, dan pembiayaan investasi. Manfaat sangat berkaitan dengan sektor real, misalnya perusahaan tidak harus menyediakan seluruh dana untuk membeli alat berat secara tunai. Dengan pembiayaan, aset tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan dibayar secara berkala. Namun semakin besar volume pembiayaan, maka semakin besar juga kok semakin kompleks pula proses operasionalnya. Karena itu, risiko yang perlu diperhatikan bukan hanya risiko debitur gagal bayar, ada juga risiko operasional seperti kesalahan proses, kelemahan di sistem informasi, fraud, dan kesalahan dalam verifikasi maupun penagihan. Ini penting karena kelemahan operasional dapat memperbesar risiko lainnya. IKNB yang kedua yang saya pilih yaitu modal Ventura.
Berbeda dengan leasing, modal ventura lebih berorientasi kepada pertumbuhan perusahaan pasangan usaha. Bentuknya dapat berupa penyertaan modal, obligasi, konversi surat berharga, maupun pembiayaan usaha produktif. Keunggulannya adalah perusahaan tidak hanya memperoleh dana, tetapi juga berpotensi memperoleh pendampingan jaringan dan dukungan manajerial. Tetapi karakteristik ini juga menghasilkan risiko yang berbeda. Pada modal ventura, kualitas proses due diligence sangat penting. Perusahaan modal ventura harus benar-benar memahami kondisi keuangan, model bisnis, legalitas, manajemen, dan prospek perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Jadi kalau saya sederhanakan, leasing lebih berfokus pada membiayai aset, sedangkan modal ventura lebih fokus pada membiayai pertumbuhan perusahaan. Lalu pembahasan kita beralih ke peran IMF dan World Bank. Bagaimana ini merupakan analisis tambahan utama dalam UAS kali ini. IMF dan World Bank memiliki fungsi yang berbeda. IMF lebih berfokus pada stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan. Salah satu instrumennya adalah artikel 4 Consultation yang memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Sedangkan World Bank lebih berorientasi pada pembangunan jangka menengah dan panjang melalui pembiayaan investasi, penguatan institusi, dan dukungan terhadap sektor produktif. Pengaruh keduanya terhadap arus modal sebenarnya tidak bersifat langsung. Mereka tidak menentukan investor harus masukkan uang ke Indonesia atau keluar dari Indonesia. Pengaruhnya lebih melalui kredibilitas, kualitas pinjaman, kualitas kebijakan, kualitas institusi, dan prospek ekonomi. Ketika fundamental ekonomi dan kredibilitas kebijakan meningkat, persepsi risiko investor dapat membaik dan pada akhirnya hal tersebut dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi arus modal. Hanya ada data aktual 2026 dan analisis kritis. Menurut saya, bagian ini adalah salah satu temuan paling penting dari keseluruhan analisis. Data Bank Indonesia atau BI menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2026, investasi portofolio asing mengalami net outflow sebesar 1,7 miliar dolar US atau AS. Tetapi pada kuartal kedua kondisi berbalik, investasi portofolio asing mencatat net inflow sebesar 8,5 miliar dolar AS. Artinya, arus modal memang sangat dinamis, karena itu indikator kesehatan sistem keuangan tidak cukup hanya dilihat dari seberapa banyak modal asing yang masuk. Peran yang lebih kritis adalah apa yang terjadi ketika modal tersebut keluar. Indonesia membutuhkan buffer yang kuat, termasuk cadangan devisa, sistem perbankan yang sehat, kebijakan moneter yang kredibel, serta manajemen risiko pada sektor keuangan. Pada akhir Juni 2026, cadangan devisa Indonesia mencapai sekitar 145,6 miliar dolar AS. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki bantalan yang relatif kuat untuk menghadapi tekanan eksternal. Jadi menurut saya, tujuan kebijakan seharusnya bukan sekedar menarik modal asing sebanyak-banyaknya, tetapi menciptakan arus modal yang berkualitas, produktif, dan tidak membuat perekonomian terlalu rentan terhadap pembalikan arus modal. Terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, terdapat 5 hal utama dari analisis ini. Pertama, pasar keuangan, perbankan, IKNB, dan arus modal internasional merupakan bagian dari satu sistem yang saling terhubung. Kedua, instrumen dengan return yang stabil tidak selalu berarti mampu melindungi investor dari seluruh risiko. Ketiga, IKNB memiliki peran penting dalam menyediakan alternatif pembiayaan bagi sektor real, baik melalui leasing maupun modal ventura. Keempat, IMF dan World Bank memiliki pengaruh terhadap stabilitas arus modal, terutama melalui kredibilitas kebijakan, penguatan institusi pembiayaan, dan peningkatan kapasitas ekonomi, bukan dengan mengendalikan investor secara langsung. Dan terakhir, menurut saya, poin paling penting adalah bahwa Indonesia tidak boleh hanya berorientasi pada bagaimana menarik modal sebanyak-banyaknya. Yang lebih penting adalah membangun sistem ekonomi yang cukup kuat sehingga ketika terjadi capital outflow, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas. Dengan fundamental domestik yang kuat, sistem perbankan dan IKNB yang sehat, kebijakan yang kredibel, serta buffer yang memadai, Indonesia akan lebih resilient menghadapi perubahan kondisi keuangan global. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.